Keberadaan Alkitab jelas merupakan wahyu khusus dari Allah yang diberikan berdasarkan karya inspirasi Roh Kudus sehingga bisa dalam bentuk firman Tuhan tertulis yang menyatakan otoritas ilahi. Keempat unsur penting yang melekat pada identitas Alkitab yaitu wahyu khusus Allah, inspirasi, firman Tuhan tertulis, dan berotoritas ilahi adalah kebenaran objektif tentang Alkitab. Sikap dan respon manusia terhadap Alkitab tidak berkontribusi dalam menentukan natur Alkitab sebagai firman Tuhan. Alkitab tetap dan senantiasa merupakan firman Tuhan tertulis yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan memiliki otoritas ilahi sebagai wahyu khusus Allah, sekalipun manusia menolak dan tidak mau mengakuinya. Namun sebagai sarana komunikasi yang dipakai Allah untuk berbicara kepada manusia, Alkitab yang adalah kebenaran objektif dari Allah harus bisa diakui dan diterima sebagai firman Tuhan yang berkewibawaan ilahi. Karena hanya dengan mengamini kebenaran yang diwahyukan dan mengimani Allah yang mewahyukannya, barulah manusia dapat mengenal Allah dan jalan keselamatan yang disediakannya melalui karya salib Kristus. Tanpa menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis, tidak ada kemungkinan manusia berdosa dapat memperoleh anugerah pengampunan dosa dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Kalau kita tidak menerima dan meyakini kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana mungkin kita mau menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita? Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana manusia dapat menerima, mengakui, dan meyakini segala kebenaran yang telah Allah wahyukan dalam Alkitab. Disinilah pentingnya karya Roh Kudus yang disebut sebagai kesaksian internal Roh Kudus atau dalam bahasa Latinnya dikenal dengan istilah Testimonium Spiritus Sancti Internum. Apa yang dimaksud dengan kesaksian internal Roh Kudus? Ini adalah karya Roh Kudus dalam hati manusia di mana ia menyingkirkan hambatan-hambatan tertentu yang diakibatkan oleh dosa, misalnya keraguan, kekerasan hati, dan kebutaan rohani, supaya manusia dapat melihat dan mengerti dengan jelas tanda-tanda yang menyatakan natur ilahi Alkitab sebagai firman Tuhan. Melalui kesaksian internal ini, Roh Kudus memberikan keyakinan yang pasti dalam hati manusia tentang Alkitab yang bersumber dari Allah, sehingga kita mau menerimanya sebagai firman Tuhan yang berkewibawaan ilahi. Segala hal yang bertalian dengan kebenaran pewahyuan Allah hanya bisa dipercayai dan diterima berdasarkan otoritas Tuhan semata. Tanpa karya kesaksian internal Roh Kudus, keyakinan yang pasti mengenai natur ilahi Alkitab tidaklah mungkin bisa timbul dalam hati manusia. Dan tanpa keyakinan demikian, pada dasarnya manusia juga tidak bisa percaya kepada Allah dan segala kebenarannya sebagaimana yang telah disaksikan oleh Alkitab. Dengan karya kesaksian internal Roh Kudus semata, barulah kita dapat mempercayai dan menghargai Alkitab sebagaimana ia seharusnya dihargai dan dipercayai, yaitu sebagai firman Tuhan tertulis yang menyatakan kuasa serta otoritas Allah sendiri untuk menjadi pedoman bagi iman dan perilaku hidup orang percaya. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa kesaksian internal Roh Kudus sama sekali tidak membuat Alkitab berotoritas, melainkan karya ini berperan untuk membangkitkan keyakinan yang pasti dalam hati orang percaya tentang kebenaran klaim Alkitab sebagai firman Tuhan yang berotoritas ilahi. Roh Kudus menyadarkan dan memampukan kita untuk melihat keabsahan natur firman Tuhan tersebut sehingga kita dapat menerimanya. Perlu diperhatikan di sini bahwa Roh Kudus tidak membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Bukti-bukti tersebut sudah ada di dalam Alkitab. Kesaksian internal ini pun tidak menetapkan otoritas Alkitab, seolah-olah otoritas yang tadinya tidak ada lalu diberikan oleh Roh Kudus kepada Alkitab. Hal yang benar adalah, dengan kesaksian internal Roh Allah ini, otoritas Alkitab dikonfirmasi bagi orang percaya. Roh Kudus memeteraikan kebenaran yang sudah ada. Fungsi meterai ialah mengkonfirmasikan dan mengabsahkan apa yang secara intrinsik dan sebelumnya sudah benar. Meterai tidak berfungsi menambah sesuatu terhadap isi yang telah ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi kesaksian internal Roh Kudus ini lebih terarah pada menyiapkan hati manusia dengan menghilangkan segala keraguan yang ada sehingga kita dapat menerima otoritas Alkitab dan mau hidup berdasarkan tuntunan kebenaran Allah. Kita tidak akan menerima otoritas Alkitab ini sampai kita diyakinkan oleh Roh Kudus tentang otoritas tersebut. Iman yang benar dan hidup jelas bukan hanya sebatas meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tetapi lebih jauh dari itu seharusnya dapat menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan ini. Dengan mengalami karya kesaksian Roh Kudus yang bersifat internal ini, biarlah supaya orang percaya kita dapat berkata seperti pemazmur, "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku." Mazmur 119 ayat 32.
Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.